Ada nggak sih cara PDKT yang benar anti gagal biar cepat jadian? Atau gimana cara PDKT orang baru dikenal secara langsung? Yuk temukan solusinya di sini. Hai semuanya, nama saya Harold. Selamat datang di channel One Motivate. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai hal paling mendasar sebelum melakukan PDKT. Hal mendasar yang dapat membantu kamu memahami hal apa yang membuat seseorang bisa tertarik, jatuh cinta, saling menyukai, agar terhindar dari PDKT yang gagal. Jadi gini, sebenarnya pada saat kamu mau PDKT sama seseorang untuk menjalin hubungan yang langgeng atau agar memiliki hubungan ke jenjang yang lebih serius, kamu harus tahu dan memahami terlebih dahulu pola dasar ilmu atau dudukan pola pikirnya seperti apa. Dengan tahu dan paham pola dasar ilmu dan dudukan pola pikirnya, maka akan lebih memudahkan kamu untuk menjalankan strategi, pola, cara, atau teknik yang sudah kamu pelajari, baik itu melalui channel One Motivate atau melalui channel pengembangan diri lainnya. Jadi, pola dasar ilmu atau dudukan pola pikir yang benar dan tepat sebelum melakukan PDKT adalah memahami terlebih dahulu tentang apa sih hal yang membuat seseorang itu bisa suka, tertarik, dan jatuh hati. Setelah kamu bisa menganalisa dan memahami hal tersebut, kamu pasti akan bisa melakukan PDKT anti gagal dan memiliki hubungan serius dan langgeng. Nah, biar lebih paham tentang mendudukan dasar pola berpikir ini, saya punya dua analogi. Analogi pertama, bayangkan saat ini di hadapan kamu ada dua orang yang berdiri, namanya Ryan dan Andri. Ryan itu primadona, disukai banyak orang yang wangi, putih, tinggi, matanya abu-abu gelap, rambutnya agak pirang, hidungnya mancung, bodinya mantap, berdiri tegap. Dia anak organisasi, pemain voli, jago basket, suka main futsal, sikapnya dewasa, jago ngomong, pekerja keras, punya motor, punya mobil, tapi anaknya sederhana, ramah, gak sombong, suka tersenyum, suka bikin kamu penasaran dengan sosoknya yang misterius. Sedangkan Andri orangnya jarang mandi, bau, dekil, pendek, pesek, gendut, pemalas, gak suka olahraga, tapi dia keturunan Korea dan anak orang kaya, anak jenderal keuangan, keras kepala, kasar, suka main pukul, suka menghina orang lain, bad boy yang suka mempermainkan hati, suka selingkuh. Dan secara kebetulan mereka berdua suka nih sama kamu. Pertanyaannya, kira-kira kamu bakal pilih siapa? Kenapa dan apa alasannya kamu memilih dia? Oke, tahan dulu jawaban kamu ya. Analogi kedua. Oke, sekarang bayangkan kamu lagi santai, lagi rebahan, lagi scroll TikTok atau main Instagram. Di samping kamu ada seorang cowok namanya Merkin. Dia jarang mandi, kulit coklat, mata coklat, pesek. Dia pendek, keturunan lokal, libero volley, pemain basket, dia pro player Mobile Legends. Keras kepala, bikin gregetan, dia romantis, setia, tahu menjaga hati, sikapnya cool, keren, dan mempesona. Secara keseluruhan, Merkin memiliki hampir semua kriteria pasangan yang kamu idam-idamkan. Tiba-tiba, dia mengungkapkan kalau sebenarnya dia suka sama kamu. Pertanyaannya, kamu bakal terima atau tolak? Kenapa dan apa alasannya? Coba jawab dengan jujur. Nah, dari dua analogi di atas, kamu pasti sudah memikirkan dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Jawaban tersebut sebenarnya adalah gambaran tentang pola dasar ilmu dan cara berpikir yang perlu kamu tahu dan pahami sebelum melakukan PDKT. Pada analogi tersebut, secara normal, 95% orang akan memilih Ryan pada analogi pertama dan menerima Merkin pada analogi kedua. Kenapa? Karena penyebab sebenarnya kamu itu bisa tertarik, suka, dan jatuh hati pada sesuatu atau seseorang itu, ya karena secara tidak sadar, kamu itu melihat adanya nilai tambah atau value serta benefit atau keuntungan bagi diri kamu. Terlepas terdapat perbedaan antara mereka, antara Ryan dan Merkin, misalnya putih, pesek, hitam, coklat, keturunan bule, keturunan lokal, dan lain-lain. Saya ulangi, jadi kamu itu bisa tertarik pada sesuatu, seseorang, atau sebuah barang karena orang tersebut atau sesuatu itu punya nilai tambah dan membawa keuntungan buat diri kamu. Contoh, misalkan, tadi kamu pilih si Ryan dan Merkin. Ketika kamu pilih mereka, kamu pasti memperhitungkan bahwa status kamu akan naik nih dan meningkat di mata kawan atau orang lain. Atau ya, kamu mau dideketin mereka setidaknya karena mereka punya nilai tambah serta nilai keuntungan bagi diri kamu. Benar nggak? Catat hal ini.
Dua hal tersebut, value dan benefit, adalah inti pembahasan konten kali ini. Dua hal tersebut merupakan pola dasar ilmu dan dudukan pola pikir yang wajib kamu pahami dengan baik agar membantu saat-saat penting dalam hidupmu. Misalnya, kamu ingin menggunakannya untuk PDKT anti gagal. Dan selama ini, kamu selalu PDKT ya karena kamu belum tahu, apalagi memahami dua hal tadi, value dan benefit. Kesalahan terfatal saat PDKT juga adalah kamu terlalu fokus, tertarik, jatuh hati, dan menyukai pada value dan benefit yang bisa kamu dapatkan dari orang lain, dan lupa mempersiapkan dirimu. Maksud saya, apakah diri kamu punya nilai tambah atau keuntungan nggak buat diunggulkan, dilihat, atau dinilai sama orang lain, terutama si PDKT-anmu itu. Sehingga ketika kamu itu mendekati atau didekati sama si dia bisa menerima kamu dengan bangga, tanpa risih, tanpa mengalami penolakan dan kegagalan. Misalkan ya, kamu adalah sosok yang menarik, jago voli, suka main futsal, atau kamu ada organisasi, atau kamu punya skill musik, atau kamu adalah anak jenderal pajak. Nah, itulah namanya value. Benefitnya, dengan memiliki value tadi, kamu bisa menarik dan menolak siapapun yang mau mendekati kamu. Karena kamu sadar bahwa kamu memiliki value yang bisa kamu gunakan. Analoginya banyak, salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, coba sekarang kamu bayangkan saat kamu punya value, misalkan kapten futsal, jago voli, pro player game, tapi muka kamu biasa saja, tidak cantik, tidak ganteng. Tetap saja, si dia itu pasti bakal bangga sama kamu. Kenapa? Karena kamu kapten yang jago dan pro player, yang ketika kamu lagi main, orang-orang pada lihat, orang-orang pada nonton. Terus misalnya di tengah permainan, kamu sebut nama dia dan kasih kata-kata romantis bikin baper, yang pasti didengar para penonton saat itu. Nah, si dia pasti senang, baper, bangga, karena kamu mengakui bahwa kalian adalah pasangan. Yakin pasti bangga, pasti. Jadi, pahami hal ini dengan baik. Kalau sebenarnya siapapun dia, termasuk diri kamu itu, memilih pasangan, ya karena pasangan atau calon pasangan kamu itu punya value dan benefit di dalam dirinya. Sama seperti Ryan tadi. Kenapa kamu bisa suka si Ryan? Bisa karena Ryan itu punya sesuatu yang ada nilai tambahnya, dan Ryan itu bisa membawa keuntungan, manfaat bagi diri kamu. Nah, sekarang kita balik. Kamu punya nilai atau keuntungan apa biar si Ryan itu bangga dan tertarik nih sama kamu? Bisa nggak dijawab? Nah, itulah pentingnya memahami konsep value dan benefit ini. Satu hal penting, bagi kamu yang saat ini mengalami PDKT gagal atau mengalami penolakan, itu bukan karena kamu buruk rupa, bau, miskin, jelek, botak, dekil, dan lain-lain. Tapi si dia begitu karena kamu belum memahami, belum mengalami pengembangan pribadi yang berkualitas. Kamu belum mengalami transformasi diri dari ulat menjadi kupu-kupu. Istilahnya nih, kamu belum menjadi pribadi yang maksimal, belum menjadi pribadi yang berkualitas. Sekali lagi ingat, kamu itu bukan buruk rupa, bau, miskin, jelek, botak, dekil, tidak berguna, dan lain-lain. Kamu itu hanya membutuhkan proses untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, lebih hebat dari versi diri kamu yang sekarang. Dan sejak awal channel ini dibuat, sampai ke depannya, saya akan berusaha maksimal membantu kamu untuk menghadirkan solusi demi menjadikan kamu berubah dari pribadi yang awalnya biasa saja menjadi sosok pribadi yang lebih baik, setidaknya 1% setiap harinya. Sekali lagi, PDKT kamu itu tidak gagal, atau kamu tuh mengalami penolakan dari si dia, itu bukan karena kamu jelek, miskin, atau tidak berguna, tapi kamu itu hanya belum tahu, belum memahami, belum berproses, dan belum memahami konsep value dan benefit yang saya jelaskan tadi. Ingat, kalau kamu sudah menjadi sosok yang berkualitas dan memiliki value serta benefit, siapapun dia pasti akan mau sama kamu kok. Mari terus berjuang, berkembang, dan belajar bersama channel One Motivate. Kamu sudah di jalur yang tepat, kamu pasti bisa. Semangat!